Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fitriani. Saya dari kelompok 6 pada mata kuliah dasar dan proses pembelajaran pada matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai garis singgung pada lingkaran yang merupakan mata pelajaran matematika pada kelas 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sekilas tentang garis singgung lingkaran. Nah, lingkaran mungkin merupakan salah satu bentuk bangun datar yang paling terkenal karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai benda-benda yang berbentuk lingkaran. Sebagai contoh adalah mata uang koin. Nah, konsep lingkaran yang meliputi unsur-unsur lingkaran, luas lingkaran, dan keliling lingkaran sudah kalian pelajari sejak sekolah dasar. Banyak benda-benda di sekitar yang tanpa kalian sadari sebenarnya menggunakan konsep lingkaran. Misalnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, koin pada mata uang logam, rantai sepeda, katrol timah, subwoofer, hingga alat-alat musik seperti drum, banjo, dan kerincing. Nah, pada bab ini kalian akan mempelajari salah satu konsep penting tentang lingkaran, yaitu garis singgung lingkaran. Nah, sebenarnya apa sih garis singgung lingkaran itu? Coba kalian perhatikan lingkaran yang ada pada layar. Nah, gambar tersebut menunjukkan lingkaran yang berpusat di titik 0 dengan diameter AB. Nah, pusat 0 dengan diameter AB. Garis G tegak lurus terhadap AB dan memotong lingkaran di dua titik. Nah, garis AB memotong lingkaran di dua titik apa aja? Titik A dan B. Jika G digeser terus-menerus ke atas hingga menyentuh titik A, garis G yang tadi melewati pusat lingkaran, digeser terus-menerus hingga menyentuh titik A, maka akan diperoleh garis P. Nah, garis P yang menyinggung lingkaran dan tegak lurus dengan AB. Nah, maka garis P ini yang tadi digeser hingga menyentuh titik A, maka disebut garis singgung. Dan titik A tersebut merupakan titik singgungnya. Nah, karena garis P tegak lurus terhadap AB, garis P tegak lurus terhadap AB, hal ini berarti yang dibentuk oleh kedua garis tersebut besarnya adalah 90 derajat. Jadi sudut di bagian sini dan sini ini adalah 90 derajat. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa setiap sudut yang dibentuk oleh garis yang melalui titik pusat dan garis singgung lingkaran besarnya adalah 90 derajat. Nah, sekarang kita masuk ke definisi garis singgung lingkaran. Sebenarnya apa sih garis singgung lingkaran itu? Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik dan berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Seperti ilustrasi tadi ya, garis yang memotong suatu lingkaran di suatu titik. Nah, memotong lingkaran di suatu titik, yaitu titik A, kemudian berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Nah, ini berpotongan dengan jari-jari, jari-jarinya itu A dan O, kemudian garis P itu yang tadi disebut garis singgung lingkaran, dia tegak lurus dengan jari-jarinya. Seperti itu. Nah, titik persekutuan antara garis singgung dengan objek geometri yang disinggung disebut dengan titik singgung. Pada gambar tadi, titik singgungnya itu adalah titik A. Mari kita masuk ke definisi berdasarkan ilustrasi gambar di bawah ini. Misalkan kita memiliki dua buah lingkaran dengan pusat P dan Q. Yang besar berpusat di P dan yang kecil berpusat di Q. Jari-jari lingkaran P dan Q berturut-turut adalah R besar dan R. Nah, jadi jari-jari dari lingkaran yang besar yaitu R besar dan jari-jari di lingkaran kecil yaitu R kecil. Garis singgung persekutuan luar lingkaran P dan Q
adalah ruas garis terpendek yang menyinggung kedua lingkaran tersebut dan tidak melalui daerah di antara kedua lingkaran. Jadi garis yang merah ini tidak akan pernah melalui daerah pada lingkaran P dan Q. Jadi mereka menyinggung di luar lingkaran tetapi bukan di daerah luar lingkarannya, tapi menyinggung daerah atau garis terluar dari lingkaran. Kemudian kita masuk pada langkah melukis garis singgung persekutuan lingkaran. Langkah yang pertama, lukis lingkaran L1 berpusat di titik P dengan jari-jari R besar dan lingkaran L2 berpusat di titik Q dengan jari-jari R kecil. Dengan catatan R besar tadi lebih besar dari R kecil. Selanjutnya hubungkan titik P dan Q seperti gambar di samping. Jadi titik P dan Q-nya itu dihubungkan. Kemudian langkah yang kedua, lukis busur lingkaran berpusat di titik P dan Q sehingga saling berpotongan di titik R dan S. Jadi kita lukis sebuah busur yang yang berpusat di P seperti ini, seret, dan berpusat juga di Q, kemudian nanti mereka akan berpotongan di titik S dan R, seperti pada gambar di samping. Langkah yang ketiga, hubungkan sisi S dengan titik R sehingga memotong garis PQ di titik T. Hubungkan titik S dan R sehingga memotong garis PQ tadi di titik T. Langkah selanjutnya yaitu lukis busur lingkaran yang berpusat di titik T dan berjari-jari PT. Nah, jari-jarinya PT, kemudian kita membuat sebuah busur yang melalui titik S dan R. Nah, busurnya kita buat 2 kali di kanan dan di kiri. Langkah yang kelima, lukis busur lingkaran berpusat di titik P. Jari-jari R min R sehingga memotong lingkaran berpusat titik T dan di titik T di titik U dan V. Nah, perhatikan gambar di samping. Tadi kita sudah sampai membuat busur yang berjari-jari PT, kemudian kita akan membuat busur yang berpusat di titik P. Jadi dengan jari-jarinya itu R besar min R kecil. Kemudian langkah yang keenam, hubungkan titik P dan U sehingga memotong lingkaran L1 di titik A. Hubungkan pula titik P dan V sehingga memotong lingkaran L1 di titik C. Nah, jadi memotong di titik A dan C. Kemudian langkah yang ketujuh, lukis busur lingkaran pusat di titik A, jari-jari UQ sehingga memotong lingkaran L2 di titik B, lukis pula busur lingkaran pusat di titik C yang jari-jarinya VQ sehingga memotong lingkaran L2 di titik D. Nah, sehingga kita peroleh gambarnya seperti ini. Kemudian langkah yang terakhir yaitu hubungkan titik A dengan titik B dan titik C dengan titik D supaya kita memperoleh garis singgung persekutuan lingkarannya, yaitu C dengan D, A dan B. Nah, garis-garis tadi CD dan AB ini merupakan garis persekutuan lingkarannya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita dalam menghitung panjang garis singgung persekutuan luar? Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di atas terdapat 2 buah lingkaran L1 dan L2 yang berpusat di O dan P. Berjari-jari R dan R kecil. Dari gambar tersebut kita peroleh jari-jari lingkaran yang berpusat di O. O itu jari-jarinya R besar. Kemudian jari-jari yang berpusat di P, dia adalah R kecil. Kemudian panjang garis singgung persekutuan luar adalah AB. AB atau kita bisa menulisnya D. Kemudian jarak titik pusat kedua lingkaran adalah OP, sama dengan P.
OP. Jadi jarak pusat dari masing-masing lingkarannya. Nah, kemudian perhatikan segitiga OP P aksen. O P P aksen. P aksennya di sebelah sini. Dia tegak lurus terhadap jari-jari AB. Nah, dia siku-sikunya itu berada pada titik P. Jadi dia garis PP aksennya ini tegak lurus dengan jari-jari AB. Nah, dengan menggunakan teorema Pitagoras kita peroleh PP aksen kuadrat sama dengan OP kuadrat min OP aksen kuadrat. Sehingga PP aksennya sama dengan akar dari OP kuadrat min OP aksen kuadrat. Sehingga PP aksennya sama dengan OP kuadrat, akar dari OP kuadrat min R besar min R kecil kuadrat. Nah, karena PP aksennya itu sama dengan AB sama dengan D, PP aksennya kita lihat, PP aksennya itu adalah AB sama, karena dia tadi tegak lurus, berarti dia itu sama dengan AB, sehingga kita peroleh AP itu adalah akar dari P kuadrat min R besar min R kecil kuadrat. Seperti itu. Ini adalah rumus untuk menghitung panjang dari garis singgung persekutuan luar lingkaran. Kemudian kita masuk ke contoh. Diketahui dua lingkaran berjari-jari masing-masing 12 cm dan 5 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luarnya 24 cm, maka jarak titik pusat kedua lingkaran tersebut adalah. Nah, dari soal kita ketahui R besarnya itu adalah 12 cm. Kemudian R kecilnya adalah 5 cm. Dan D-nya itu adalah 24 cm. Nah, yang akan kita cari adalah nilai dari P-nya. Karena jarak titik pusatnya. Nah, dari rumus yang sudah kita peroleh tadi, ini, maka kita bisa memasukkan nilai dari yang diketahui ke dalam rumusnya, sehingga kita peroleh P-nya itu sama dengan akar dari 576 ditambah 49. P-nya sama dengan akar dari 625 sama dengan 25. Jadi jarak titik pusat kedua lingkaran adalah 225 cm. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau penjelasan yang kurang mudah difahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.